Hai, beberapa hari lalu di wilayah Depok dan Kabupaten Bogor bagian utara lah, lagi-lagi terjadi hujan disertai angin kencang, kemudian juga bahkan disertai hujan es begitu. Dan ada cerita menarik terkait dengan fenomena tersebut. Saya mendapat kabar orang di sekitar rumah lah cerita ke istri bahwa hujannya itu ada esnya seperti itu, dan dia cerita itu bisa buat obat loh Bu, hujan esnya. Nah ini yang menarik nih. Kenapa menarik? Mari kita bahas. Jadi, hujan es ini atau dalam dunia meteorologi disebut sebagai hailstone, ini terbentuk dalam awan cumulonimbus saat udara lembab naik dengan cepat. Udara lembab ini maksudnya udara yang ada uap airnya ya. Ini naik dengan cepat dan mendingin hingga suhu di bawah titik beku. Jika udara lembab ini bertemu dengan inti pengembunan dan inti pembekuan, ini biasanya kalau inti pembekuan dan inti pengembunan ini bentuknya bisa dalam bentuk debu, garam laut, debu vulkanik, atau mungkin bahkan polutan industri nih. Ini ketika bertemu dengan partikel-partikel tadi, uap airnya itu bisa mengembun seperti itu. Jadi semacam terikat oleh inti-inti kondensasi tadi yang ada debu dan sebagainya tadi, mengembun, kemudian ketika dia mencapai titik bekunya, dia akan membeku menjadi es atau mungkin di masih ukuran kecil semacam embrio hail gitu seperti itu. Kemudian butiran es kecil ini terlempar ke atas, jadi terangkat ke atas, kemudian ke bawah, sehingga kalau seandainya teman-teman sekalian membelah butiran es yang dari hujan es itu dia akan bentuknya itu berlapis-lapis seperti itu. Jadi semacam bola es yang dalamnya itu berlapis-lapis. Ini karena proses pembentukannya itu berkali-kali. Jadi dia naik turun dalam awan sehingga dia semakin membesar seperti itu. Dan dia ketika beratnya sudah cukup besar, ini akan turun bersama dengan angin yang cukup kencang biasanya. Jadi arus udara ke bawah yang cukup kencang seperti itu. Inti kondensasi yang umumnya berupa polutan di atmosfer inilah yang membuat hailstone berbahaya untuk dikonsumsi manusia. Di beberapa daerah, hailstone bahkan dapat membawa logam berat seperti timbal, merkuri, atau partikel lain di atmosfer. Hailstone juga dapat mengandung senyawa sulfur, nitrogen dioksida, dan bahan-bahan polutan lainnya, dan tentunya ini sangat-sangat tidak aman untuk dikonsumsi. Dan kalau diperhatikan ya, hailstone ini sering terjadi atau hujan es ini sering terjadi di daerah perkotaan dekat hutan atau kebun alias di batas vegetasi seperti itu atau di kawasan dekat pesisir. Kejadiannya pun umumnya di sore hari di mana debu dan polusi sedang aktif-aktifnya di atmosfer. Di area tersebut cukup banyak terdapat polutan atmosfer yang akan tercuci oleh turunnya hailstone atau bahkan menjadi inti kondensasi tadi. Makanya jangan sampai makan hailstone ya. Inginnya kita bermain-main, bersenang-senang di bawah rintik hujan seperti itu, tapi jangan sampai kita malah keracunan. Jadi itu ya yang perlu teman-teman ketahui. Ini saya rasa paradigma, oh hailstone ini bisa jadi obat itu, saya sangat yakin ini karena dianggapnya kejadian langka dan dikaitkan dengan mistis. Ini pasti semacam pil obat seperti itu yang diturunkan dari langit seperti itu, sehingga dipercaya bisa menjadi obat. Bahkan disebutkan oleh orang sekitar rumah itu yang bilang tadi, itu obat untuk sakit batuk seperti itu. Nah ini kalau seandainya teman-teman nonton video ini dan ada sekitar teman-teman yang mengatakan bahwa hailstone itu atau hujan es itu bisa jadi obat, silahkan disampaikan bagaimana fakta pembentukan hailstone itu sendiri, sehingga jangan sampai kita ikut-ikutan mempercayai hal yang tidak jelas apa asal-usulnya seperti itu. Jadi sekali lagi luruskan apa yang teman-teman rasa itu memang perlu diluruskan. Dah.